Baik, di pagi hari ini bersama saya mahasiswa Pramadita dan bersama kedua teman saya, kami akan menjelaskan mengenai infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau yang kita kenal sebagai ISK merupakan penyakit yang sering kita temui pada anak di semua usia dan juga remaja ataupun dewasa. ISK atau infeksi saluran kemih, infeksi saluran kencing terbagi menjadi dua, yaitu ada infeksi saluran kencing atas dan infeksi saluran kencing bawah, atau kita bisa sebut sebagai infeksi saluran kemih atas dan infeksi saluran kemih bawah. Baik, kita lanjutkan untuk menjelaskan mengenai sistem kemih, sistem saluran kemih. Yang pertama, infeksi saluran kemih atas melibatkan organ ginjal dan ureter, sedangkan infeksi saluran kemih bawah melibatkan kandung kemih dan uretra. Uretra di sini merupakan bagian dari organ reproduksi dari laki-laki dan perempuan. Yang paling sering terjadi kasusnya adalah saat bakteri yang terdapat pada anus, yaitu bakteri E. coli, masuk ke uretra. Setelah itu menginfeksi kandung kemih yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih bawah, yaitu nyeri pada saat kencing dan juga terjadinya anyang-anyangan. Bisa juga disebabkan karena untuk anak usia batita itu masih menggunakan pampers yang tidak diganti secara disiplin, yang menyebabkan bakteri itu subur di tempat yang lembab, yang mengakibatkan ia masuk ke uretra dan menginfeksi saluran kandung kemih. Apabila infeksi saluran kemih bagian bawah diabaikan, maka bakteri yang terdapat di kandung kemih yang sudah terinfeksi ini itu akan mulai menjalar ke ureter dan juga bisa ke ginjal, yang dimana gejala yang lebih serius yaitu kencing bernanah, baunya sangat amis. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka segeralah ke dokter. Namun apabila gejala awal seperti anyang-anyangan ataupun nyeri saat buang air kecil dialami oleh bayi, anak ataupun remaja, khususnya pada bayi dia rewel dan menangis pada saat buang air kecil, maka segeralah periksakan ke dokter. Bisa jadi itu merupakan infeksi saluran kemih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayurista dengan NIM 21701211010. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait infeksi saluran kemih pada anak. Keluhan infeksi saluran kemih pada anak itu dapat bervariasi dan juga beragam tergantung dari usia dan juga tingkat keparahan ISK tersebut. Namun beberapa keluhan berikut dapat dirasakan oleh anak, dan apabila si anak sudah mengalami keluhan berikut bisa segera dibawa ke dokter spesialis anak. Yang pertama itu terasa nyeri ketika buang air kecil dan juga terdapat sensasi seperti terbakar ketika buang air kecil. Yang kedua, anak jadi lebih sering buang air kecil. Kemudian anak juga mengalami nyeri pada perut bagian bawah dan juga ketidaknyamanan pada perut bagian bawah. Anak juga dapat mengalami demam atau peningkatan suhu tubuh. Kemudian juga bisa mual muntah dan perubahan warna urin dan juga aroma pada urin. Jadi kenapa sih si anak ini bisa terinfeksi?
Yang pertama itu kontaminasi oleh bakteri, di mana patogen penyebab infeksi saluran kemih ini adalah bakteri E. coli. Kemudian juga bisa karena faktor anatomis, di mana anak-anak dengan kelainan anatomi saluran kemih seperti penyempitan pada uretra ataupun kelainan pada kandung kemih, ini dapat meningkatkan risiko terkenanya ISK. Selain itu juga bisa karena pemakaian alat-alat medis seperti kateter ataupun alat medis lain yang berhubungan dengan saluran kemih. Kenalkan, saya Luputwarda Gengecendani dengan NIM 2170121032 dari kelompok 2. Saya akan memaparkan beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari anak terkena ISK atau infeksi saluran kemih. Yang pertama, membersihkan area genital dengan air bersih setelah anak buang air kecil dan setelah anak buang air besar. Yang kedua, ajari anak toilet training sedini mungkin. Yang ketiga, pilihlah bahan celana atau popok yang berbahan katun dan agak sedikit longgar dan tidak ketat. Dan yang terakhir, bersihkan area genitalnya dengan benar. Bagi anak perempuan, bersihkan area genital dari bagian depan ke belakang. Sedangkan untuk anak laki-laki, bersihkan perlahan dan sembari menarik dari kulupnya. Adapun pengobatan dari ISK yaitu berikan obat yang sudah diresepkan oleh dokter kepada anak dan jangan hentikan pengobatan tanpa instruksi dokter meskipun gejala yang dialami oleh anak telah berhenti ataupun hilang.